Alhamdulillah. Mohon maaf ya tadi kok saya agak lupa gitu loh setting host gitu ya, Lier. Sampai lama alhamdulillah kira berhasil juga. Mohon maaf ya agak telat masuk karena ada kendala teknis. Oke, saya izin sharing screen. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Hanif. Terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan semua di perkuliahan metodologi penelitian. Untuk pertemuan hari ini dikarenakan minggu kemarin libur gitu ya, sehingga hari ini kita masuk ke materi selanjutnya gitu ya. Sebelum memulai perkuliahan mungkin akan saya tanyakan terlebih dahulu ya, karena ini kita juga belum ada grup untuk mata kuliah metodologi penelitian, sehingga proses komunikasi saya kemarin agak sulit gitu ya untuk mencari mahasiswa siapa saja untuk kelas pengganti. Mungkin bisa saya berikan alternatif untuk melaksanakan kelas pengganti di minggu depan gitu ya, atau nanti setelah pertemuan ke-6 ya, atau bisa juga nanti kita gabung gitu ya untuk materi selanjutnya. Nanti kalian tinggal mengerjakan pekerjaan rumah lah istilahnya gitu ya, tugas yang mengandung 2 poin materi perkuliahan gitu ya. Oke, baik, untuk hari ini kita akan membahas mengenai kerangka berpikir ya. Oke. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita pada hari. Jadi mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konsep dan langkah-langkah untuk menyusun kerangka berpikir, kemudian membuat contoh kerangka berpikir yang baik, menjelaskan pengertian dan juga jenis hipotesis. Ini sebenarnya hipotesis sudah ya kemarin, ini lupa ya. Jadi sebenarnya hanya menjelaskan terperinci konsep dan langkah, kemudian bisa mencontoh kerangka berpikir yang baik. Ya, hipotesis kemarin di pertemuan kelas besar ini sudah dibahas mengenai bagaimana membentuk atau membuat hipotesis. Ya, jadi kalau di ilmu komputer, khususnya di informatik, mungkin kalian rata-rata memang tidak membuat hipotesis ya, karena adalah penelitian lebih ke kualitatif ya. Jadi kalau ke kuantitatif mau tidak mau kalian harus bisa membuat sebuah hipotesis. Ya, hipotesis ini bisa terbukti bisa juga tidak. Ya, tapi kalau dari sisi penelitian ketika tidak terbukti pun tidak masalah, karena kita hanya mengasumsikan gitu ya, apakah memang ini akan terjadi atau tidak. Ya, itu konsep hipotesis. Tapi kalau rata-rata di informatika ini lebih ke kualitatif, di mana kalian biasanya lebih ke arah bagaimana membuat sebuah aplikasi, bagaimana membuktikan sebuah teori, ya, seperti itu. Kalau untuk sistem informasi mungkin akan bukan banyak ya, mungkin ada beberapa yang bisa memanfaatkan atau menggunakan hipotesis. Jadi kalau dari sisi penelitian ini sebenarnya bisa dilihat dari beberapa poin gitu ya. Nah, kalau untuk di informatik mungkin ini pendekatannya bisa berbeda. Ya. Atau sebelumnya saya mau tanya sama Haris Mujianto. Haris Mujianto. Oke, saya note ya.
Mas Mujianto tidak hadir. Oke, Hanif Radityo. Hadir, Bu. Oke, baik. Hanif, apa kamu sudah pernah membaca sebelumnya contoh-contoh ya dari penelitian di bidang informatika atau ilmu komputer, Haris? Hanif? Udah, Bu, udah pernah baca jurnal. Oke, sudah berapa baca jurnal ya, Hanif? Belum banyak sih, paling berapa ya? 2 apa 3. Oke, tapi minimal sudah terbayang lah ya kalau kamu bilang 2-3 aja itu sudah bagus gitu, sudah punya konsep berpikir gitu ya, sudah bisa berpikir nanti ke depannya mau bikin apa. Ini 2019 mau nggak mau memang harus 2019 ini mau nggak mau sudah mau proposal ya, Akbar, Muhammad Akbar, Muhammad Akbar, Syamil. Hadir, Bu. Oke, kalau Samil sudah pernah baca Samil? Sudah, Bu. Oke. Sudah pernah membaca, apa yang kamu baca? Sudah pernah baca apa, nak? Terakhir kalau nggak salah untuk apa ya, sejarah OS mobile, Bu. Sejarah OS mobile. Berarti kamu suka untuk ke arah operating system atau RPL? Ya, Ya, lumayan, Bu. lumayan. Oke ya, nanti kita akan lihat ya bagaimana contoh menyusun kerangka berpikir. Nah, ini adalah konsep pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini ya. Konsep dasar dari kerangka berpikir, langkah penyusunan kerangka berpikir, model, contoh, sampai dengan kesimpulan. Nah, kerangka berpikir ini sebenarnya apa sih gitu ya? Jadi kalau kita lihat di sini kerangka berpikir ini adalah uraian mengenai konsep pemecahan masalah ya, yang telah diidentifikasi atau dirumuskan ya pada tahap melakukan perumusan masalah. Nah, ini adalah disebut sebagai kerangka berpikir. Konsep memecahkan masalah. Ya, jadi ketika kita melakukan penelitian gitu ya di awal, ini biasanya kita akan membuat tahapan-tahapan gitu ya. Kayak misalkan kamu menulis ya masalah. Ya. Masalah yang pertama misalkan kesulitan belajar. Ya, kesulitan belajar. Atau ini aja deh ya. Misalkan adalah kesulitan belajar. Ini adalah masalah. Nah, kemudian kalian membuat kerangkanya. Ya, kerangka pikirnya. Bagaimana caranya gitu ya, supaya kesulitan belajar yang kita hadapi saat ini bisa diselesaikan. Caranya bagaimana? Nah, bisa juga misalkan kalian membuat ya, mengidentifikasi kira-kira kalau kesulitan belajar itu karena apa sih, gitu ya. Misalkan ya media belajarnya, atau 2 misalkan tempat belajar, ya. 3 misalkan mediator gitu ya, mediator belajar. 4 misalkan motivasi. Jadi media belajar sudah bagus, tempat sudah bagus, mediator belajar sudah bagus, nggak ada motivasi, apa yang akan terjadi? Nah itu tadi, kita bisa membuat konsep pemecahan masalah itu seperti apa? Apa dibuatlah gitu ya. Kayak kalian misal, aduh gini, belajar gimana ya caranya, kan gitu ya, supaya kita bisa lebih tenang, lebih fokus, ya. Sama kayak situasi saat ini ya, kita belajar masih online kan gitu. Nah, ketika online, mungkin kalian terdistrak gitu kan. Kayak tadi itu teman kalian dipanggil nggak dengar, mungkin dia
sedang tidak fokus gitu ya, kayak Haris sama Akbar, namanya ada tapi dia ketika dipanggil tidak menjawab gitu ya, mungkin dia sedang tidak fokus ya, atau sedang kuliah gitu ya, tapi dianya di mana, ininya di mana ya, seperti itu. Jadi ada beberapa hal tuh misalkan dari jaringan dan sebagainya. Nah, kemudian pengertian lainnya kerangka berpikir ada intisari dari teori yang dikembangkan sebagai dasar dari perumusan hipotesis. Ya, misalkan kalau di penelitian kuantitatif, adakah pengaruh IPK ya dengan pembelajaran daring, misalkan seperti itu. Nah, ketika kalian membuat hipotesis seperti itu, berarti harus ada apa? Ada metode-metode, ada teori-teori yang memang bisa mendukung. Ya, apakah dengan pembelajaran daring ini bisa meningkatkan motivasi atau malah menurunkan motivasi. Ya. Kemudian kerangka berpikir adalah diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalan sebuah penelitian secara terstruktur. Ya, seperti itu. Jadi di kerangka pikir ini bisa memperlihatkan ya tahapan-tahapan dari penelitian yang sedang dikerjakan. Ya. Nah, kemudian di sini juga disebutkan ya bahwa kerangka berpikir ini bisa digunakan sebagai pedoman dalam proses penelitian secara keseluruhan. Kenapa? Di dalam penelitian ya, ini terisi apa? Alur pikiran secara logis. Ya, yang didasarkan pada landasan teori atau hasil penelitian yang relevan. Nah, balik lagi tadi, ada rekan-rekan kalian sudah pernah membaca. Kalau saya mau melakukan penelitian di bidang data science, kira-kira nanti saya harus membaca judul penelitian yang berasal dari apa saja ya? Atau gini deh saya tanya ya, Khalid Rinaldi? Iya, Bu. Oke. Hadir. Kalau Khalid ini sebenarnya ini 2019 ya, Khalid ini tertarik penelitian ataupun kamu lebih tertarik di mata kuliah apa ya? Di rumpun yang mana ya, Khalid? Kalau saya lebih tertarik ke ini, Bu. Kayak pembuatan software gitu. Oke, kalau pembuatan software itu berarti lebih ke RPL-nya ya. Karena nanti Iya, Bu. karena akan berbeda ya kalau mahasiswa sistem informasi mungkin dia bisa bikin misalkan perancangan sistem, pengembangan sistem gitu ya. Kemudian analisis dan desain sistem itu mereka bisa. Ya, tapi kalau di ilmu komputer, untuk di computer science, di informatik, ini dia arahnya akan lebih ke RPL tuh. Ya, seperti itu. Nah, kalau kamu tertarik di RPL berarti nanti kira-kira yang harus dibaca penelitian-penelitian atau jurnal-jurnal yang harus kamu baca ya seputar tadi gitu ya, seputar RPL itu bagaimana ya. Nah, Oke, Bu. dari sekarang mungkin kalian bisa cari, kan gitu. Ya, Halid ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, kalau Ananta, Kayana? Iya, Bu. Oke, kalau Ananta ini lebih suka ke rumpun ilmunya yang mana ya? Kan banyak ya? Atau Kalau kalau saya pribadi lebih ke data scientist, Bu. ke data science ya, mau jadi seorang data scientist. Oke. Kalau data scientist ini dari sekarang kamu sudah ngambil kompetensi ke sana ya, Ananta ya? Iya, sudah, Bu. Oke. Dari sekarang mungkin bisa ya kamu cari-cari gitu ya contoh-contoh untuk
model penelitian yang ada. Nah, kalau untuk S1 mungkin nggak terlalu dalam ya, penting kamu ketemu kasus bisa menggunakan salah satu teori, mau Bayes gitu ya, atau mau C45 gitu ya, random forest dan lain sebagainya, silahkan gitu. Hanya tinggal cari datanya kan gitu ya. Iya, Bu. Oke, kalau pakai open data juga harus dipikirkan apakah sudah ada penelitian sebelumnya atau tidak. Ya. Nah, ini disebut sebagai apa? Hasil penelitian yang relevan. Jadi kalau tadi sukanya data science, jadi nanti cari-carinya tentang ke sana gitu. Atau tentang RPL, ya tadi carilah contoh-contoh yang relevan yang memang ke arah materi yang sedang difokuskan gitu ya sama seorang peneliti. Kemudian di sini disebutnya ya kerangka logical yang mampu menunjukkan menjelaskan masalah yang telah dirumuskan dalam kerangka teori. Nah, mungkin sebelumnya kalau kalian sudah pernah dapat RPL saja gitu ya, kalian nanti membuat SKPL, DPPL gitu ya, dokumen-dokumen kebutuhan untuk membuat perangkat lunak. Di sini mau nggak mau pasti kalian harus bikin apa? Teori-teori pendukung kan gitu. Apalagi nanti ketika mau membuat skripsi, ya. Ada aturan misalkan harus menggunakan 10 jurnal, 5 buku. Nah, berarti harus cari itu 10 jurnal apa saja ya yang mensupport penelitian yang mau kamu angkat. Kemudian model penelitian disajikan secara skematis. Nah, ketika kita membuat kerangka fikir, ini kita bisa menggunakan gambar atau model matematis. Ya, yang menyatakan hubungan antar variabel penelitian. Nah, ini sehingga terbentuklah sebuah hipotesis. Ya, seperti itu. Oke. Adifa. Iya, Ibu. Oke, Adifa. Kalau menurut Adifa ya, kenapa ya harus dilakukan pendekatan kerangka berpikir menggunakan gambar atau model matematis? Kalau menurut Adifa sendiri, kenapa ya Adifa? Kenapa nggak dalam bentuk deskripsi gitu? Mungkin biar lebih ini ya, Bu. Lebih apa? Lebih tergambarkan. Seperti itu, Bu. Lebih tergambarkan. Oke. Kenapa harus digambarkan nih? Dalam bentuk gambar atau model matematis, bukan dalam bentuk deskripsi? Oh, agar lebih mudah di ini, Bu. Kerangka Lebih mudah di berpikir. apa? Dibayangkan gitu, Bu. Mungkin ya, Bu. Kayak gitu. Oke. Oke. Terima kasih ya Diva. Aini bisa menambahkan Aini? Aini Cahyaning? Aini? Aini? Aini Cahyaning? Banyak yang tidak hadir ya. Bari Rotun? Hadir, Bu. Oke, kalau menurut Bari Rotun bisa dijelaskan lebih dalam kenapa Bari Rotun? Mungkin biar lebih mudah untuk menganalisisnya, Bu, kalau menggunakan model atau gambar dibanding deskripsi. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik. Ya, baik Adifa maupun Bari Rotun sebenarnya tadi sudah menjelaskan ya bahwa ketika kita menggunakan gambar atau model matematis ini pasti akan lebih mudah diingat dan lebih mudah dicari dibandingkan kita buat deskripsi kan gitu ya. Sama kayak misalkan ada simbol seperti ini, pasti kita udah kebayang, oh dilarang parkir kan gitu ya. Misalkan nggak perlu lagi ditulis dilarang parkir kan gitu. Ya. Atau ada simbol gini misalkan. Ya, ini sudah kita bisa tahu misalkan dilarang berhenti. Ya, jadi
di dalam kerangka pikir ini supaya membantu mempermudah ya, walaupun nanti tetap ada penjelasan deskripsinya seperti apa, tapi minimal dia biasanya akan digambarkan atau dideskripsikan dalam bentuk gambar. Ya, karena manusia itu biasanya akan lebih mudah mengingat, menghafal ya sesuatu yang berbentuk gambar atau model matematik. Ya. Yes. Nah, kemudian ciri-ciri dari kerangka berpikir penelitian, ya. Jadi di dalam kita menyusun kerangka berpikir ini harus membuat penjelasan, ya. Kita bisa membuat atau melakukan pendekatan penjelasan sebagai berikut, ya. Nah, mengapa penelitian ini dilakukan? Sama, ya. Ini kita harus tahu dulu kan gitu ya, jika kita akan melakukan penelitian ini, apakah memang ada masalah gitu ya, apakah memang ada kendala ya. Dan kemudian kalau kita lihat ya, kita punya fakta dan data yang memang mensupport bahwa penelitian ini memang harus bisa dikerjakan. Kemudian kita bisa juga melihat seberapa besar dampak bagi masyarakat luas. Ya, jadi ada nggak ya feedback balik yang baik dari hasil penelitian yang kita lakukan? Misalkan seperti itu. Jadi kalau hanya, kemarin kita sudah belajar ya bahwa ketika kita membuat sebuah rumusan masalah ini bisa ada dua pendekatan karena adanya suatu masalah ya, atau bisa juga karena kita akan mencari sebuah peluang. Nah, ini juga bisa kita jawab nih, ya. Jadi ketika kita akan melakukan penelitian, kita akan menjawab mengapa penelitian dilakukan. Apakah karena untuk menyelesaikan sebuah masalah, atau memang melihat sebuah peluang, ya, seperti itu. Nah, yes, bentar. Nah, ya. Kemudian kita harus bisa lihat juga bagaimana proses penelitian dilakukan. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, penelitian ini menggunakan metode apa saja gitu. Ya, karena ketika kalian tadi saya bilang ya, kalau untuk di IF mungkin akan lebih banyak ke penelitian kualitatif. Ya. Nah, sama seperti sampling, mungkin ketika yang main data science bisa ya bermain pakai sampling. Ya, datanya kita tentukan dulu nih. Kita mau ngambil data sampai sejauh mana, kan gitu. Ya. Karena tadi ya ada yang namanya populasi, ada yang namanya data sampling. Ketika populasi ini berarti keseluruhan objek di dalam sistem ini kita gunakan. Tapi kalau sampling ini kita hanya mengambil subsetnya saja. Ya mungkin hanya sedikit yang kita perlukan, berarti kita menggunakan sampling. Ya. Atau kalau ya kayak misalkan mahasiswa sistem informasi, dia mau melihat misalkan user acceptance gitu ya, penerimaan user. Nah, dia berarti biasanya pakai sampling. Ya, dia misalkan bikin aplikasi perancangan sistem dan aplikasi misalkan perpustakaan. Kemudian dia mau melihat penerimaan usernya bagaimana. Karena seluruh mahasiswa banyak, akhirnya dia hanya mengambil samplingnya mahasiswa FIK. Itu pun nggak semuanya mahasiswa FIK. Yang dia pilih misalkan mahasiswa FIK semester 8, misalkan seperti itu. Kemudian ada studi pustaka, ada studi kasus, ya, kemudian terperinci pada metodologi penelitian yang digunakan. Ya.
Nah, kemudian kalau kita lihat ya di sini, apa ini balik lagi ya? Nah, kemudian di sini ada ciri-ciri dari kerangka penelitian, ya. Kalau kita lihat di sini, kita akan membahas atau melihat ya, apakah ketika penelitian dilakukan, ini akan memberikan hasil yang lebih baik gitu ya dari kondisi yang sebelum dilaksanakan proses penelitian. Ya, tadi ya hipotesis ini adalah dugaan atau praduga awal gitu ya dari pernyataan atau pertanyaan dari sebuah penelitian. Nah, hasilnya juga bisa tergantung dari proses yang dilakukan. Mungkin misalkan kayak misalkan Rifki sama Saifuddin gitu ya melakukan penelitian tentang penerimaan user, ya. Tapi misalkan Rifki usernya mahasiswa FIK, Saifuddin mahasiswa FISIP misalkan, mungkin hasilnya bisa berbeda, ya walaupun dengan judul penerimaan user terhadap aplikasi misalkan perpustakaan, ya. Jadi disebut ya proses ini tergantung penelitiannya tergantung dari proses yang dilakukan, ya. Kemudian untuk apa hasil penelitian diperoleh? Nah, kita bisa balik ke poin pertama ya, mengapa penelitian ini bisa dilakukan ya tadi. Makanya kita harus bisa benar-benar ya mencari apakah memang penelitian yang kita lakukan ini bermanfaat atau tidak. Ya. Jadi untuk mencari kebenaran, jawaban atau solusi terhadap masalah yang kontroversi di kalangan masyarakat. Ya, atau membantah opini-opini yang sedang terbentuk sebelumnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya, penelitian baik ini harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Ya. Jadi kalau kebermanfaatannya ini masih rendah gitu ya, ini bisa kita lihat lagi apakah memang benar-benar penelitian ini bisa diteruskan atau dilakukan atau tidak. Nah, masalah kalau di Indonesia gitu ya, kalau di Indonesia ini biasanya ketika kita melakukan penelitian, ini apa yang kita kerjakan ini harus bisa ada keluarannya dalam 1 tahun. Ya, penelitian itu biasanya dari Januari gitu ya kita mengajukan proses penelitian, nanti selesai di Desember. Nah, sedangkan tadi ya, kalau S1 mungkin rumpunnya hanya memanfaatkan teori yang sudah ada dengan studi kasus yang berbeda, misalkan gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk penelitian-penelitian yang besar, ini biasanya untuk waktu 1 tahun itu masih kurang. Ya. Tapi kayak seperti kemarin ya, kita lagi COVID itu awal-awal itu bulan Maret, kemudian kayaknya Januari 2021 gitu ya, atau bulan apa ya, saya agak lupa. Itu sudah muncul virusnya, antivirus ya maksud saya. Nah tadi berapa banyak atau berapa besar sumber daya manusia yang didorong gitu ya untuk bisa melakukan penelitian dan mendapatkan hasil penelitian. Nah sekarang vaksin ini udah ada vaksin booster ya, vaksin ketiga. Jadi orang rata-rata sudah divaksin pertama, vaksin kedua, ini ada vaksin booster yang ketiga. Secara logika kalau kita belajar ilmu biologi, setiap virus itu biasanya bisa bermutasi kan gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat ya manusia aja dari dulu sampai sekarang kan bermutasi. Ya. Jadi mungkin ada penelitian bisa hanya sebentar mendapatkan hasil, jadi memang dia butuh 1 tahun gitu ya sampai 1,5 tahun untuk bisa mendapatkan hasil yang baik, ya. Nah, ketika kalian nanti juga mau buat skripsi juga harus diperhatikan juga. Kalian sebenarnya punya waktu 1 tahun ya, kalau dihitung dari proposal. Tapi rata-rata kalian bikin proposal itu di akhir-akhir. Jadi kalau pas mau sidang baru pada kalian sibuk ya mengajukan judul gitu ya, approval. Padahal sebenarnya kalau kalian fokus di awal sudah bikin proposal, nanti kalian bikin skripsinya cepat. Ya, tapi rata-rata bikin skripsi juga biasanya 1 bulan baru kelar. Ya, pas mau sidang baru ngebut sendiri. Ya, seperti itu. Tadi itu harus kalian bisa membagi waktu sebenarnya.
Kalau untuk waktu kalian membuat skripsi itu, ya istilahnya kita 1 semester 6 bulan ya. Tapi jangan dianggap 6 bulan itu 6 bulan pure. Karena 6 bulan itu di awal biasanya kalian masih bingung ya. Kemudian di bulan terakhir itu baru sidang. Berarti 4 bulan. Ya. Nah, 4 bulan ini juga sama. Kalau datanya sudah ada di saat proposal, mungkin akan lebih cepat. Ya, tapi kalau nggak punya data di tahap proposal, ini yang jadi masalah. Ya, butuh waktunya yang cukup lama. Kemudian jenis kerangka berpikirnya ada kerangka teoritis. Ya, kerangka teoritis ini berfokus pada teori yang digunakan. Ya, atau bisa disebut sebagai grand teorinya. Ya. Kemudian ada kerangka konseptual. Ya, kalau kerangka konseptual ini lebih ke deskripsi ya, menjelaskan konsep yang terkandung di dalam asumsi teori yang digunakan. Ya, atau kita bisa menjelaskan unsur yang terkandung dalam fenomena yang akan diteliti dan hubungan di antara konsep-konsep tersebut. Ya, ini adalah kerangka konseptual. Nah, kemudian ada kerangka operasional. Nah, kerangka operasional ini menjelaskan variabel-variabel yang akan diturunkan dari konsep yang dipilih. Nah, ini biasanya tadi ya, ini untuk di sistem informasi mungkin bisa menggunakan variabel-variabel apa saja ya tadi ada. Adakah pengaruh antara motivasi misalkan gitu ya, atau adakah pengaruh terhadap IPK ya, adakah pengaruh IPK dikarenakan pandemi misalkan gitu ya. Ini kita akan mencari variabel-variabel yang mensupport dari penelitian tersebut. Ya. Ini yang harus diperhatikan. Tapi kalau untuk informatik mungkin teoritis sama konseptual ya. Seperti itu. Nah, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalam menyusun kerangka berpikir, kita harus memulainya dengan apa? Kan gitu ya, ini ketika kita melakukan penyusunan kerangka berpikir. Yang pertama, teori yang dijadikan landasan. Makanya tadi saya tanya, ini kalian sudah 2019 ya. Nanti ketika kalian mau melakukan atau membuat skripsi, ini mau nggak mau, pasti kalian harus baca dulu kan gitu. Ya, ketika membaca, ini baru kalian akan kebayang kan gitu, apa saja yang bisa dikerjakan. Ya, jadi memastikan teori yang dijadikan landasan, yang diuji gitu ya, ini yang paling penting. Teorinya apa dulu nih? Ya, makanya biasanya apa? Baca-baca dulu lah. Ini kalian 2019 baca 1 masih belum paham, kedua, ketiga. Ya, makanya biasanya ada, walaupun tidak secara mutlak gitu ya, tapi ketika kalian membaca materi misalkan 10 jurnal atau proceeding gitu ya, ini minimal kebayang lah, oh nanti saya pakai metode inilah. Kalau di jurnal ya atau proceeding ini kan bukan suatu penelitian yang seluruh penelitian itu dibahas di situ ya, jadi adalah subset. Makanya biasanya apa, kita harus bisa membaca beberapa model laporan penelitian gitu atau karya ilmiah sehingga kebayang apa saja yang harus dikerjakan. Ya, kalau kalian suka di data science ya tadi ya, cari-carilah penelitian, publikasi yang memang mendekati hal tersebut. Nah, kemudian ada penegasan tentang asumsi teoritis yang akan digunakan. Ya, konsep-konsepnya bagaimana, variabel-variabelnya, kemudian bagaimana mengoperasionalisasikan konsep atau variabel sehingga siap untuk dilakukan proses pengujian. Ya. Nah, kalau di sini mungkin kita lihat ya, kalau untuk di informatik di kerangka berpikir mungkin bisa sederhana gitu ya, karena kalian tidak menyusun variabel-variabel tapi
ke tahapan-tahapan di dalam kalian melakukan atau menyusun sebuah kerangka berpikir. Ya. Nah, menentukan paradigma atau kerangka pikiran, kerangka konseptual, kerangka opsional, menjelaskan secara deduktif ya mengenai hubungan antar variabel ya penelitian. Nah, tahap deduktif ini meliputi apa? Menelaah konsep, mempertimbangkan ya, kemudian ada reasoning ya, tahap penyimpulan ya. Yang tadi ya konsep-konsep dari teori-teori yang sudah ada, kemudian kita mencari ya hubungan-hubungan antar variabel yang ada sampai kita bisa melakukan proses pengambilan kesimpulan ya. Kemudian ada argumen teoritis antar variabel sampai dengan kita bisa merumuskan model dari penelitian yang kita angkat atau kita bangun. Ya, jadi ini beberapa pendekatan di dalam kita melakukan atau akan membuat sebuah kerangka berpikir. Nanti kita coba download ya beberapa model penelitian yang ada. Kemudian kita lihat ya masing-masing ini pendekatannya seperti apa. Nah, misalkan di sini ada model kerangka berpikir ya. Nah, ini contoh ya, metode ilmiah, metode penelitian. Nah, di sini misalkan ada yang namanya flowchart diagram. Ya. Nah, ini adalah kerangka berpikirnya. Ini metode yang digunakan. Nah, ini bisa dijelaskan lagi nih di sini nih. Ya, di masalah dia nulisnya ini identifikasi masalah, rumusan, batasan, tujuan dan manfaat. Hipotesis dia membuat apa? Kerangka teoritis dan hipotesis, pengerjaan utama, kerangka berpikir. Kemudian metodologi penelitian ya, tujuan, metode yang digunakan, instrumen, data yang digunakan, nah hasil dan pembahasan. Nah, kalau penelitian ini mungkin lebih ke arah sistem informasi, ya kerangka berpikir yang ada di sini. Ya, karena kalau di F ini kan kalian biasanya nggak bermain di sini ya, kerangka teoritis dan hipotesis, ya. Kalau kajian literatur oke, ya. Mereka berpikir oke, tapi biasanya kalian tidak membuat atau membentuk sebuah teori hipotesis. Ya, kemudian di sini hasil dan pembahasan, ya kalian nggak main di variabel penelitian, pengujian hipotesis gitu ya. Tapi lebih kayak misalkan kalian di data science gitu ya, hasil penelitian akan lihat gitu ya. Alur logikanya tuh seperti apa. Kemudian membuktikan ya alur logikanya itu seperti apa tahapannya gitu ya, misalkan dari data preparationnya bagaimana gitu ya, kemudian praprosesnya bagaimana ya, kemudian misalkan pembagian datanya bagaimana, pengujiannya bagaimana, hasilnya bagaimana ya. Kalau ini mungkin lebih ke apa namanya penelitian kuantitatif sorry. Oke. Nah, ini contoh ya. Seorang peneliti harus memahami susunan dari kerangka berpikir. Nah, maksud susunan ini sebenarnya tahapan-tahapan dari awal penelitian sampai dengan kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan kan gitu. Ya, jadi penentuan masalah penelitian, ini gambaran masalah penelitian yang akan diselesaikan. Kemudian latar belakang penelitian, rumusan masalah, pendekatan metode, dan hipotesis kalau ada hipotesis ya. Jadi hipotesis ini bisa ada atau bisa tidak tergantung dari model penelitian yang akan diangkat ya. Kalau kuantitatif biasanya kita harus mendefinisikan hipotesis, tapi kalau kalian kualitatif ya untuk mahasiswa IF mungkin akan lebih banyak melakukan pembahasan tergantung dari metode atau algoritma yang digunakan ya, seperti itu.
Nah, itu juga ada ya kondisi awal, tindakan solusi, kondisi akhir, ya. Misalkan ya, kondisi awal belum memiliki standar kriteria baku pengembangan model SPK, diduga dengan model SPK dapat digunakan untuk menentukan karyawan terbaik sesuai dengan kebutuhan manajemen. Ya, ini contoh kerangka berpikir di model SPK ya. Dia ada AHP gitu ya. Punya kesulitan dalam menentukan karyawan terbaik, belum punya standar kriteria, hasil dari penentuan, ya. Nah, penentuan standar kriteria untuk menentukan karyawan diperlukan model SPK untuk menentukan karyawan terbaik, ya. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya ketika kalian akan membuat sebuah kerangka berpikir, kalian harus tahu ya tahapannya, atau sama seperti kalian akan misalkan gitu ya, kalau di sistem informasi kalian membangun aplikasi ini, kita harus dekati pakai SDLC misalkan gitu ya. Atau kalau pakai prototyping misalkan gitu kan, kita bisa pakai waterfall gitu ya, kemudian bisa pakai spiral, pakai JET, Joint Application Development gitu ya. Kemudian bisa pakai model extreme development gitu ya, dan sebagainya. Ini juga bisa kita tentukan ya. Jadi yang jelas tadi ya, kalau untuk kita misalkan mau melihat sentimen analisis gitu ya, pertama-tama kita harus cari dulu kan datanya gitu ya. Data yang sudah ada dilakukan apa lagi nih, praproses gitu ya. Di praproses apa lagi nih, kan ada data cleaning dan sebagainya gitu ya, data-data yang memang tidak lengkap itu harus diapakan kan gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah jadi diapakan lagi kan gitu ya, cari anotator ya, kemudian ada proses dan sebagainya, itu juga harus jelas tahapannya ya. Oke, ini kalau kalian melakukan pendekatan dengan apa namanya, di bidang ilmu komputer ya. Tapi di sini juga ada gitu ya. Apakah ini sudah terlihat tampilannya? Ananta? Iya, Bu. Sudah terlihat? Sudah terlihatkah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, terima kasih. Ya. Jadi kalau tadi yang saya sampaikan itu adalah lebih ke apa namanya, penelitian kualitatif ya, yang biasanya orang informatik gunakan, gitu ya. Nah, bisa juga kalau misalkan sistem informasi gitu ya, di sistem informasi mereka mau membuat hipotesis ya. Jadi kalau kalian nanti lebih ke algoritma dan sebagainya, jadi biasanya nggak pakai variabel penelitian ya. Nah, bisa juga ini saya jelaskan saja ya supaya kalian agak paham sedikit di sistem informasi, walaupun mungkin kalian nggak pakai nanti. Jadi biasanya penelitian kuantitatif ini ada yang kita gunakan menggunakan variabel. Ya, variabel ini untuk menjawab permasalahan penelitian. Jadi kalau di dalam penelitian kuantitatif ada yang dinamakan sebagai objek penelitian. Ya, di sini dijelaskan ya, variabel adalah karakteristik subjek penelitian yang berubah dari satu subjek ke subjek lainnya. Atau bisa juga disebutkan sebagai atribut atau objek yang memiliki variasi antar objek dengan objek lainnya. Ya, jadi di dalam penelitian ini harus kita bisa tentukan ya variabel-variabel apa saja yang memang mendukung dari topik yang kita akan bahas. Variabel perlu didefinisikan agar peneliti dapat melakukan pengukuran, ya. Jadi bisa diukur secara cermat terhadap suatu proses, ya.
objek, atau fenomena. Tapi kalau variabelnya sudah jelas, maka definisi operasional tidak diperlukan. Ya, jadi kalau tinggi badan kan sudah jelas ya, oh tinggi badan ya sudah, berat badan ya sudah udah kebayang gitu kan. Nah, di samping variabel harus didefinisikan operasional, juga perlu dijelaskan metode pengukuran hasil ukur skala pengukuran. Ya, hasil ukur bisa di kuantitatif. Kuantitatif itu pakai angka ya. Atau kualitatif bisa dengan nilai mutu AMI dan sebagainya, dan nilainya berubah-ubah. Ya. Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel berdasarkan karakteristik yang diamati sehingga memungkinkan peneliti melakukan observasi dan pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Penelitian kuantitatif biasanya dia akan menggunakan survei. Ya. Biasanya dia akan menggunakan survei. Nah, karena nanti dia akan dapat ya data-data kuantitatif dalam bentuk angka-angka. Nah, nanti data-data ini bisa diolah menggunakan SPSS gitu ya, atau SAM-PLS, atau pakai Excel sederhana gitu ya. Karena sekarang di Excel pun sebenarnya sudah ada buat data analis ya. Jadi kita tinggal pilih datanya, kemudian tinggal kita pilih data analis, ya. Oke. Nah, aturan membuat definisi operasional, identifikasi karakteristik yang akan diukur atau masalah yang menjadi perhatian. Jadi yang jelas kalian harus tahu ya, masalah yang akan dibahas ini apa, sehingga kita bisa menentukan alat ukur. Ya, misalkan kalau fisik, jam timbangan, mikrometer atau kuesioner. Ya, kemudian metode pengujian, ya, yang digunakan dalam aktivitas pengukuran. Kriteria keputusan, dokumentasi operasional dan standarisasi, uji definisi operasional, ya, apakah hasilnya konsisten dan benar, ya. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian kuantitatif, ini kita harus bisa melihat ya. Ini bisa mengukur gitu ya, apa yang mau melakukan pengukuran terhadap permasalahan yang ada. Nah, tadi ya balik lagi, ketika melakukan penelitian, mau tidak mau kita harus ada dasarnya. Di dalam penelitian kuantitatif, ya kita biasanya mencari aturan-aturan dasar, buku, pedoman, kamus gitu ya, yang memang mensupport dari penelitian yang akan kita angkat. Nah, ini sifatnya biasanya umum dan abstrak. Kalau operasional ini biasanya bisa dikonkretin oleh penelitian, ya, peneliti yang akan melakukan penelitian dalam topik yang sesuai dengan kebutuhan yang mau diangkat. Ya. Jadi kalau di sini disebutkan ya, definisi operasional lebih konkret disusun oleh peneliti yang dapat berbeda dengan peneliti lain, meskipun variabelnya sama. Yang tadi, misalkan kalian mau menilai atau mencari gitu ya, kepuasan ya terhadap sebuah aplikasi. Yang satu di informatik, yang satunya di fisip. Nah, jadi hasilnya mungkin saja bisa berbeda, kemudian juga variabel yang digunakan mungkin bisa berbeda juga. Kemudian variabel operasional ini sesuatu yang esensial karena ketika pengukuran datanya tidak bias. Bias itu artinya ada banyak noise gitu ya, atau banyak data-data yang sebenarnya tidak diperlukan. Ya. Nah, instrumen penelitian ini menjadi tidak tepat karena banyaknya data yang bias. Artinya gini, tadi yang melakukan penelitian untuk melihat penerimaan user terhadap sebuah aplikasi. Ya, yang satu mahasiswa fisik, yang satu mahasiswa FIK misalkan gitu ya. Nah, ketika kalian mengambil data, ternyata bukan data mahasiswa FIK, mahasiswa fakultas yang lain. Ya, atau mahasiswa fisik ternyata mahasiswa fakultas yang lain juga. Nah, hasilnya bisa berbeda.
Atau sama ya, kayak kalian mungkin kalau orang informatik lebih familiar menggunakan aplikasi. Sehingga hasilnya mungkin banyak ketidakpuasan misalkan seperti itu. Tapi misalnya kalau untuk mahasiswa di luar FIK, mereka tidak terbiasa dan tidak tahu alur UI-nya seperti apa gitu, apakah butuh cepat atau tidak, ada notifikasi atau tidak gitu ya. Dari sisi IMK-nya istilahnya gitu ya, interaksi manusia dengan komputernya ini mereka nggak paham gitu ya, akhirnya mereka bilang mereka 100% menerima gitu. Tapi mungkin kalau mahasiswa informatik, oh ini harusnya ada notifikasi nih, harusnya warnanya nggak begini nih, nggak terlalu banyak blang-bling dan sebagainya gitu. Nah, hasilnya bisa berbeda. Nah, kegunaan definisi operasional ini mempermudah penelitian dalam melakukan atau mengukur variabel, ya, sehingga tepat dan konsisten. Nah, variabel ini ternyata ada beberapa nih. Ya. Variabel ini ternyata ada yang namanya variabel bebas. Nah, variabel bebas ini artinya apa? Ini mempunyai pengaruh atau menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel lain. Ya, sebutan lainnya variabel stimulus, variabel pengaruh, prediktor, eksogen. Ya, misalkan pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa. Ya, variabel bebasnya adalah motivasi. Ya, misalkan seperti itu. Atau ada contoh adalah variabel terikat. Nah, kalau variabel terikat ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi apa? Menjadi akibat dari sebuah variabel bebas. Ya. Jadi dia bisa disebut adalah variabel tergantung, output, kriteria, respon atau endogen. Ya. Seperti itu. Jadi dia tergantung dari variabel bebas. Ya. Ini hanya tinggal dibalik aja ya. Kalau yang di atas tadi adalah variabel bebas, berarti prestasi belajarnya adalah tergantung dari motivasi. Ya. Kalau motivasinya baik, ya maka prestasi belajarnya tinggi. Makanya dia disebut seperti itu. Mempengaruhi. Ya. Kemudian ada variabel tengah-tengah nih, variabel moderator. Variabel moderator ini bisa mempengaruhi, bisa memperkuat atau memperlemah ya hubungan antara variabel independen dan juga variabel dependent. Ya, dia ada di tengah-tengah. Ya, memfasilitasi dari variabel dependen dan variabel independen. Misalkan hubungan motivasi dan prestasi belajar akan semakin kuat jika peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar sangat baik. Hubungan akan semakin rendah jika peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar kurang baik. Ini adalah variabel moderate yang ada di tengah-tengah. Ya. Dia bisa memperkuat atau malah bisa memperlemah. Ya. Kebayang ya? Jadi ada yang namanya variabel dependent, ada yang namanya variabel independent. Ya, ada juga variabel moderator ya. Variabel moderator ini ada di tengah-tengah. Ya, dia bisa mempengaruhi, menguatkan atau melemahkan. Ya. Nah, kemudian juga variabel intervening. Jadi dia bisa secara teoretikal gitu ya, dia bisa mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen, tapi tidak dapat diamati atau diukur. Ya. Jadi dia adalah variabel penyela nih. Atau variabel antara. Ya, dia ada di tengah-tengah antara variabel dependen dan juga independen. Nah, ini tidak langsung mempengaruhi berubah atau timbulnya variabel dependen. Nah, tadi ya, variabel independennya gaya hidup, variabel bebasnya penghasilan,
Interveningnya ini gaya hidup. Nah, dependennya ini adalah harapan hidup. Tapi dia tidak langsung otomatis mempengaruhi harapan hidup. Ya, misalkan seperti itu. Nah, kemudian ada variabel intervening dengan moderator. Bedanya apa sih gitu ya? Kalau intervening, ya mediator dan mediasi, ini berada dalam satu jalur hubungan. Sedangkan variabel moderator berada di luar jalur. Ya, misalkan budaya lingkungan. Ya. Kemudian juga variabel kontrol. Ya, ini yang dikendalikan atau dibuat konstan. Sehingga hubungan dependen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Ya, misalkan produk, tempat, alat sama ini bisa merupakan sebuah variabel kontrol. Ya, ini kan pendidikan, ini adalah independen, pemasaran adalah dependen. Ya, oke. Jadi ini bisa dibaca ya, kakak berpikir orang mengenai pemecah masalah, kemudian merupakan intisari dari teori yang dikembangkan. Kerangka berpikir adalah diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian secara terstruktur. Oke. Ini saya coba ya cari, bentar. Kok nggak bisa ya? Oke. Berpikir. Bentar, ini internetnya sedang berputar-putar. Oke. Page unresponsive. Kok nggak responnya? Bentar ya. Duh, ini saya mau melihatkan sih sebenarnya contoh-contoh kerangka berpikir gitu ya untuk beberapa penelitian. Data science misalkan gitu ya. Oke, sambil menunggu saya tanya dulu deh, bentar. Novaldi, Noval,
Novaldi? Iya, Bu. Oke, Novaldi, kalau menurut kamu kerangka berpikir untuk misalkan Noval mau ambil yang satu misalkan tentang jaringan, yang satu tentang sistem pakar, kira-kira kerangka berpikirnya sama atau berbeda ya? Kerangka pikir yang digunakan sama atau berbeda ya? Sama ya, Bu. Alasannya sama kenapa? Karena Hmm. Karena apa kalau menurut kamu? Kenapa sama? bentar, Bu. Menurut kamu aja, nggak usah searching, nak. Enggak searching, Bu. Menurut saya kurang tahu, Bu. Oke, oke, baik. Terima kasih. Ya, Bu. Oke. Oh. Valdi, Sandi, Andardanu. Ya Bu, hadir. Oke, Sandi, kalau menurut kamu untuk tadi misalkan Sandi mau ambil tentang RPL, kemudian Noval mau ngambil topik penelitian tentang data science misalkan gitu ya. Kira-kira kerangka berpikir Sandi dengan Noval sama nggak ya? Penggambaran kerangka berpikirnya? Berbeda Bu, karena topiknya kan beda, jadi data-data yang dibutuhin juga beda. Jadi kerangka berpikirnya berbeda juga. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama Bu. Nasi sama ketika kita makan nasi sama makan mie, ya mungkin kalau saya pribadi gitu ya, tapi memang biasanya ketika kita makan nasi dengan makan mie itu lebih enak makan nasi pakai sendok, makan mie menggunakan garpu atau sumpit, ya lebih efektif. Nah tadi aja untuk memakan saja ini bisa pendekatannya berbeda-beda. Atau kalau makan sayuran yang berkuah, ya itu kan nggak mungkin kita makan pakai sumpit, ya pasti pakai sendok. Kemudian biasanya ketika kita makan sayur juga nggak di piring ceper, tapi pakai mangkuk. Nah itu tadi aja metodenya sudah berbeda-beda, walaupun sama-sama prosesnya adalah makan. Nah apalagi tadi misalkan yang satu pakai RPL, yang satu data science, yang satu sistem pakar,
ya, yang satu di OS, ya. Ini nanti pendekatannya akan jauh berbeda. Oke deh, saya coba kasih waktu kalian ini 14.36, sekitar berapa ya, 15 sampai 20 menit. Nanti kalian tulis saja di chat gitu ya. Saya mau lihat deh. Coba kalian cari gitu ya. Cari contoh kerangka berpikir untuk minimal 2 model penelitian sejenis. Penelitian sejenis. Misal, kalau misalkan kalian pakai data mining ya, 2 model data mining. Ini apakah kerangka berpikirnya sama atau tidak? Oke, 2 model penelitian sejenis. Ya, jadi bisa kalian cari sejenis. Yang kedua, sejenis. Yang kedua, penelitian yang berbeda. Ya, misal data mining dengan sistem pakar, misalkan gitu ya. Oke. Nanti kalian tulis aja di sini, ditulis di chat ya, karena nanti chatnya juga akan kesimpan di saya. Kalian jawab, saya kasih waktu 15 menit saja, nanti kalian jawab di sini, NIM, nama, hasil. Ya, hasilnya misalkan untuk kan karena saya mau lihat kalian ini baca atau tidak, ya. Oke, apakah paham apa yang saya sampaikan, apa yang harus kalian cari, atau ada pertanyaan? Oke. Oke, berarti sekarang bisa dikerjakan, silakan cari dulu. Kita hold gitu ya. 14.38 sampai berapa menit? 15 menit cukup lah ya. Tinggal searching aja di Google. Kerangka pikir, terserah kalian mencari kerangka pikir, mau judulnya apa, terserah kalian, bebas. Saya hanya mau lihat gitu, apakah kalian bisa melihat apakah tahapannya sama atau ya. Yang saya coba sharing screen dulu ya tadi ini, tapi kok bisa juga. Nah, coba. Oke. Ini yang saya share kelihatan nggak? Gambar kerangka berpikir. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Nah, kalian tinggal cari aja nih. Ini berarti layar web saya kelihatan ya? Ya, Bu, kelihatan. Nah, misalnya saya cari kerangka berpikir sistem pakar atau kerangka berpikir data mining di Google ya. Kemudian tinggal kalian cari nih, nanti kan ketemu nih kerangka berpikir. Kalian lihat aja, oh ini kerangkanya misalkan gambarnya seperti ini. Ada juga misalkan bentuknya seperti ini. Judulnya apa? Ya. Ini nanti kalian bisa buat resumenya di sini. Ya. Jadi di chat ini kalian bisa, atau nanti saya taruh di list aja kali ya, saya buat coba ya menu chat misalnya. Sebentar saya tambahkan dulu menu chat. Biar kesimpannya agak lama gitu ya kalau di mana di list. Takutnya nanti ini sudah selesai ada yang belum terus kemudian kalian bingung sendiri.
Sebentar saya ini udah diubah. Oke, ini bukan maaf ya, ini agak susah sinyalnya sebentar. Kerangka berpikir saya tambahkan dulu di chat. Oke, sambil saya buat chatnya, kalian sambil cari dulu ya untuk contoh kerangka berpikir.
Oke, coba kalian lihat di Leads sudah ada tempat chat ya untuk kalian menjawab kesimpulan yang kalian buat. Ya, jadi kalau di sini sebenarnya tidak ada jawaban salah atau benar, ini tergantung dari kasus yang kalian temukan ya. Jadi mungkin bisa saja dua-duanya kerangka berpikirnya hampir mirip, cuma beda objek, atau mungkin bisa berbeda dua-duanya gitu ya. Nah, atau dua kasus beda dan sebagainya tergantung dari kasus yang kalian temukan. Cuma kalau tadi ya, yang satu misalnya tentang data binding, yang satu tentang jaringan, kok hasilnya sama, itu perlu dipertanyakan, perlu kalian perdalam lagi kesimpulannya. Salahnya di mana? Paham ya yang tadi saya bilang? Makan saja modelnya berbeda antara makan nasi, kemudian makan mie, sama makan sayuran berkuah. Ya, pendekatannya berbeda-beda. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian nemu yang satu jaringan, yang satu misalkan mesin learning, tapi kok metodenya sama ya, waduh, ini perlu diperdalam lagi, yang salah siapa kan gitu. Ya. Jadi kalian silakan jawabnya di menu chat yang ada di list saja ya, sudah terlihat belum yang di list? Ada yang sudah selesai kah? Oke.
Oke, mungkin bisa sambil membuka kamera video ya, biar sambil saya screenshot pertemuan pada hari ini. Diva, Rifki, Hanif, Khalid, Sandi, Novaldi, Hanif, mana Hanif, Khalid? Aini Cahyani, Arianada, bentar ya, saya screenshot 1, 2, 3. Oke. Oke, Jaki, jangan lupa ya, Jaki, NIM, nama, titik koma, baru simpulannya apa gitu ya. Iya Bu, siap. Oke. Ada kesulitan di tugas ini? Bisa ya, kalian hanya tinggal lihat aja. Ini untuk topik yang sama, misalkan mining dengan mining, atau mining dengan machine learning, itu sebenarnya hampir mirip ya, AI gitu ya. Kemudian data mining, machine learning, deep learning, itu satu area sih sebenarnya gitu ya. Cuma tinggal kedalaman dari datanya gitu ya, sama metodenya ada beberapa yang memang agak berbeda. Saya absen, saya stop dulu karena nggak bisa
untuk lihat nama-namanya. Oke. Barik Darmawan. Barik gak hadir. Aldi Adani. Adi Aldani. Hadir, Bu. Oke, Rakha. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Raka. Hadir, Bu. Oke. Haris. Oh, Haris yang nggak hadir tadi ya. Renaldi. Renaldi nggak ada. Khalid. Hadir, Bu. Oke. Aldriansah. Ada Bu, ada. Oke. Rifki Wibowo. Hadir, Bu. Oke. Sandi. Hadir, Bu. Oke. Ibu maaf Bu, Hmm. Renaldi tadi ke kamar mandi dulu Bu. Renaldi yang mana nih? Renaldi ini kan Bu, Renaldi yang tadi, Renaldi apa namanya? Tadi Ibu Ada. absen. Oke, ada chat di chat nggak? Enggak Bu, tadi ngechat saya dia keluar room juga, sinyalnya lagi jelek. Oke, biar nanti dia Iya. WA ke saya Oh. aja ya. Oke Bu. Oke. Oke, tadi sampai mana ya? Andreas. Rifki. Oh, Sandi sudah sampai Sandi ya. Rafiza Aska. Hadir, Bu. Oke. Dipangga Perbawa. Dipangga Perbawa. Nggak hadir. Zulfan. Hadir, Bu. Oke. Rafid Amar. Rafid Amar. Hanif Radityo. Hadir, Bu. Oke. Ananta. Hadir Bu. Ananta. Hadir Bu. Oke. Arya Nanda. Hadir Bu. Oke. Ardiansyah. Muhammad Ardiansyah. Oke. Adla Nugraha. Adla Anugrah. Oke, tidak hadir. Gesang. Hadir, Bu. Oke. Salwa. Hadir, Bu. Oke. Pandapotan. Nggak ada. Adifa. Hadir Bu. Oke. Doli Ananda. Hadir Bu. Oke. Zaki. Hadir, Bu. Oke. Aini. Hadir, Bu. Oke. Kamu dari mana, Aini? Iya, Bu, maaf. Tadi saya lagi dalam perjalanan. Ini baru sampai rumah. Oke. Bari Rotun. Hadir, Bu. Oke. Raffi Kursyofat. Muhammad Raffi.
Syamil? Hadir, Bu. Oke. Novaldi? Hadir, Bu. Kiana? Hadir, Bu. Oke. Nabila? Nabila? Hadir, Bu. Oke. Apa nih? Rian Pahlevi? Rian Pahlevi? Banyak banget yang nggak hadir ya. Barik, Haris, Akbar, Dipangga Perbawa, Zulfan. Mohon maaf Bu, saya hadir Zulfan. Zulfan mana tadi ya? Oh iya, Zulfan hadir, sorry. Rafid maaf, Bu. Amar. Kemudian Rafikur Syofat sama Rian Pahlevi nih. Bu, tadi Muhammad Barik hadir. Muhammad Barik hadir. Tadi dipanggil kemana Barik? Mohon maaf, Bu. Tadi pas Ibu manggil kayaknya sinyal saya padat, jadi nggak ada suaranya. Coba saya cari ya, Muhammad Barik. Tadi saya screenshot ada nggak namanya? Muhammad Barik. NP-nya berapa nak? Barik. Muhammad Barik. Bariknya hilang lagi nih. 013, Bu. Oke, ada Barik. Oke, Barik. Aman. Yes, ini kok enggak. Ya. Muhammad Barik. Oke, ada lagi? Permisi, Bu. Maaf, tadi saya Renaldi keluar sebentar tadi. Saya bilang WA ke chat. Kalau kalian izin, chat pribadi aja ya. Kalau kalian malu di grup, chat pribadi aja ke saya. DM. Coba saya lihat di SS saya dulu ya. Kamu ada nggak ya? Renaldi, NLP-nya berapa Renaldi? 30. Kalau tadi sempat keluar sih, Bu. Dari Zoom ya, karena ternyata di sini hujan di Bogor. IndiHome seperti biasa, Bu. Oke. Ya, nggak ada di screenshot saya juga ya kamu ya. Ada lagi? Oke, Darmawan masuk, Barik. Ya. Renaldi, berarti Akbar. Dipangga, Rafid. Kalau Muhammad saya masuk. Saya masuk. Kenapa? Muhammad hadir, Bu. Muhammad Akbar hadir. Tadi kamu dipanggil berkali-kali nggak? Ada respon? Oh, yang tadi Akbar? saya agak tadi kan pakai HP, nggak pakai phone, saya nggak kedengeran. Oke, sebentar saya Kayaknya jadi 56. Bentar ya, saya cek dulu di screenshot saya ada nggak ya. pakai HP dulu tadi. Oke, ada nama kamu di sini. Saya kan suka di awal perkuliahan saya sudah bilang ya, apabila dipanggil tolong respon. Andai pun memang kamu tidak merespon gitu ya, ada kendala dan sebagainya, ketika masuk kalian bisa DM Bu tadi
saya hadir hanya terganggu sinyal gitu. Ya, jangan sampai saya kayak ngomong sama komputer aja gitu, nggak ada kaliannya seperti itu. Ya Bu. Oke, coba saya lihat ya sudah berapa orang yang sudah selesai. Oke. Ini. Sudah lumayan yang selesai. Oke. Oke. Oke, yang sudah ini Hanif. Jaki ternyata belum ya Jaki. Terusnya siapa lagi nih? Besar. Hanya mengenal algoritma yang berbeda. Oke, Besar, Rifki. Terusnya Salwa. Aldi, Aldriansa, Halid, Syamil. Oke, Jovan. Ini bertema jaringan komputer. Oke. Ya, jadi tadi ya kerangka berpikir ini kalau kalau modelnya misalkan topiknya sama-sama tentang expert system, kerangka berpikirnya hampir sama, tapi mungkin berbeda karena topiknya berbeda. Atau misalkan dia menggunakan pendekatan yang berbeda. Ya, seperti itu. Tapi kalau untuk topik yang memang berbeda sama sekali, ya jaringan dengan RPL itu pasti kerangka berpikirnya berbeda sangat jauh sekali. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalau kalian misalkan Raka sama Zaki gitu ya mau bikin penelitian, terusnya karena Zaki temenan sama Adifa, terus dua-duanya ini tuker-tukeran skripsinya. Padahal topiknya berbeda. Ya, jadi harus diperhatikan ya, jangan asal contek-mencontek saja. Ya, tapi disesuaikan dengan topik yang kalian angkat. Alangkah lebih baiknya kalau kalian mencari kerangka berpikir, cari topik yang sejenis. Jadi kalian nggak asal apa ya istilahnya, nggak asal mencuplik saja. Kalau yang sejenis minimal sudah 70%. Ya, seperti itu. Oke, untuk yang belum selesai silakan kalian selesaikan. Jangan lupa dikirim ke chat. Kalau yang sudah silakan boleh meninggalkan obrolan yang ada di chat, ya. Mungkin kita selesaikan saja sampai di sini gitu ya, karena ini kebetulan sudah azan asar. Jadi setelah ini kalian bisa, yang belum silakan menyelesaikan, kalau yang sudah kalian bisa isomah ya. Baiknya untuk hari ini mungkin dicukupkan sampai sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas kesalahan baiknya disengaja maupun tidak disengaja ya. Mudah-mudahan ini minimal bisa membantu kalian membayangkan kira-kira kerangka pikir seperti apa, modelnya bagaimana gitu ya.
ketika nanti kalian akan membuat penelitian ya, proposal penelitian. Oke, baik ya, saya akhiri saja untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Ya.